Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Tetap semangat, semoga sehat selalu. Kita kembali ke materi kimia kita hari ini. Masih di termokimia. Nah, di sini difokuskan untuk menghitung delta H-nya. Kemarin kita sudah belajar panjang lebar apa itu delta H, kemudian jenis-jenisnya apa. Nah, sekarang kita di bagian yang menghitung delta H-nya. Oke. Di sini tujuannya diharapkan kalian dapat menjelaskan cara perhitungan nilai delta H reaksi satu saja. Nah, di sini ingat kembali apa itu delta H atau entalpi, kemudian apa itu delta H. Nah, di sini flashback kembali entalpi atau H. Ya, entalpi itu adalah jumlah total energi kalor yang terkandung dalam suatu reaksi. Jadi energi kalor yang akan kita cari. Ingat kembali, entalpi tidak dapat dihitung, namun perubahannya yang dapat dihitung. Makanya yang kita hitung adalah delta H atau perubahan entalpi. Ya. Kemudian di sini menghitung delta H itu ada 4 cara. Ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan data percobaan kalorimeter, kemudian yang kedua dengan cara hukum Hess, data entalpi pembentukan, kemudian data energi ikatan. Nah, untuk hukum Hess, di sini hukum Hess itu ada 2. Ada yang berdasarkan reaksi, ada yang berdasarkan diagram. Diagram itu ada 2 lagi. Ada yang berdasarkan diagram siklus atau bagan, ada yang berdasarkan tingkat energi. Nah, kita langsung masuk ke satu-satu. Yang pertama, berdasarkan data percobaan kalorimeter. Ya, ini gambar kalorimeter. Nah, kurang lebih di dalamnya seperti ini, ada larutan, kemudian ada zat yang mau kita reaksikan. Nah, di sini namanya kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Alat untuk mengukur jumlah kalori reaksi yang diserap ataupun dilepaskan pada suatu reaksi kimia. Di sini prosesnya adalah proses adiabatik. Adiabatik itu berarti dia tidak terjadi pertukaran energi ataupun materi. Jadi dia tertutup. Ya. Kemudian di sini rumusnya Ki reaksi sama dengan min jumlah dari Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Karena di kalorimeter sendiri itu ada ada kalornya yang bekerja di situ, ya. Nah, nanti delta H-nya itu adalah min Ki reaksi per mol. Oke. Di sini Ki sama dengan MC delta T. M-nya kecil, C-nya kecil, delta T. M itu ada lagi namanya di Ki sama dengan C besar dikali delta T. Nah, di sini apa bedanya? Kalau Ki yang di atas itu adalah Ki larutan. Sedangkan Ki yang di bawah pakai C besar itu adalah Ki kalorimeter, ya. Nah, di sini Ki itu adalah jumlah kalor, M itu massa zat, C itu kalor jenis, C kecil. Nah, C besar itu adalah kapasitas kalor. Jadi nanti lihat soalnya baik-baik, jangan sampai salah tulis. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu itu adalah T akhir dikurang T awal. Nah, di sini delta T itu yang nanti akan menentukan apakah dia plus atau min. Ketika T akhirnya besar berarti hasilnya akan delta T-nya plus sehingga Q-nya nanti akan min. Tetapi kalau delta T-nya atau T awalnya lebih besar berarti nanti delta T-nya min sehingga Q-nya jadinya plus, ya. Nah, di sini Q larutannya masuk ke sini, masuk ke rumus, kemudian Q kalorimeternya dari bawah. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, sebanyak 0,2 gas metana 0,2 gram ada metana CH4 dibakar dalam kalorimeter berisi 250 ml air yang suhunya 25 derajat Celcius. Suhu tertinggi yang dicapai air dalam kalorimeter sebesar 35 derajat Celcius. Apabila kapasitas kalor kalorimeter 75 Joule per derajat Celcius dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, berapakah perubahan entalpi pembakaran gas metana? Jadi yang ditanya adalah berapakah delta H dari pembakaran gas metana tersebut. Oke, di sini penyelesaiannya diketahui dulu. C kecil tadi kalor jenis berarti 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya tadi T awalnya 25, T akhirnya 35. Berarti delta T-nya nanti 35 dikurang 25 jadinya 10 derajat Celcius.
Kemudian C besar di situ kita ambil 75 atau kapasitas kalornya 75 Joule per derajat Celcius. Gramnya ada 0,2, kemudian MR-nya CH4 ada 16 gram per mol, volume air 250 ml, rho atau massa jenis air 1 gram per mol. Nah, karena suhu air naik, berarti pembakaran 0,2 gram CH4 menghasilkan kalor yang diserap oleh 250 ml air. Oke, kemudian di situ masanya di situ dihitung dari massa air. Di situ adalah 250 ml dikali 1 gram mililiter. Jadi ini massa airnya ya. Kemudian di situ jadinya 250 gram. Itu M-nya yang nanti kita pakai. Oke, yang ditanya adalah perubahan entalpi reaksi atau delta H reaksi. Oke, penyelesaiannya ingat rumus yang tadi. Untuk Q reaksi sama dengan min jumlah dari Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q larutannya dulu kita cari, MC delta T. M-nya 250, C kecilnya 4,2, delta T-nya 10. Berarti dihasilkan di situ adalah plus 10.500 Joule. Kemudian untuk Q kalorimeter. Nah, yang dicoret itu adalah menghabiskan satuan-satuan sehingga hasilnya Joule. Kemudian Q kalorimeter di situ ada C dikali delta T. C-nya besar kapasitas kalor ya. Kapasitas kalor kalorimeter di situ 75 dikali 10 berarti plus 750 Joule. Nah, dari sini kita dapat Q reaksinya sama dengan min yang Q larutan 10.500 ditambah dengan Q kalorimeter 750. Ya, berarti nanti Q reaksinya sama dengan min 11.250 Joule. Ingat kembali untuk delta H reaksi itu adalah min Q per mol. Ya, min Q per mol. Berarti nanti di sini kita cari dulu molnya. Molnya CH4, gramnya ada, MR-nya ada 0,2 dibagi 16. Berarti nanti sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 2 mol. Ya. Kemudian di sini delta H reaksi sama dengan min Q per mol. Jadi di situ min 11.250 per 1,25 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah min 900.000 Joule per mol. Bisa disederhanakan menjadi min 900 kilojoule per mol. Tergantung nanti soalnya mintanya apa, boleh ya. Oke, kemudian yang kedua. Kita berdasarkan hukum Hess. Nah, hukum Hess sendiri ingat ada dua, ada berdasarkan siklus dan persamaan reaksi. Nah, di sini kita berdasarkan hukum perjumlahan kalor. Jadi hukum Hess itu adalah hukum penjumlahan kalor. Yang pertama dulu kita bahas bentuk reaksi ya, langsung ke contoh soal saja. Jadi kalau bentuk reaksinya nanti dalam soal ada diketahui ada beberapa reaksi dengan masing-masing delta H-nya ada. Kemudian disuruh tentukan entalpi reaksi satu reaksi hasil ya. Jadi ada satu reaksi yang minta delta H-nya berapa berdasarkan reaksi yang diketahui. Oke, nah di sini penyelesaiannya kita lihat dulu. Yang diminta adalah reaksi akhir S ditambah 1,5 O2 menjadi SO3. Ini kita reaksi ini yang kita lihat ya. Oke, yang pertama untuk S itu kita lihat dulu yang sebelah kiri reaksi. Di sini ada S. Nah, S itu dia ada di mana? Di reaksi 1. Berarti nanti reaksi 1 ya, reaksi satunya sama dengan S ditambah O2 menghasilkan SO2. Oke, kemudian di sini delta H-nya sama dengan min 296,8 kJ ya. Untuk posisi di sini S-nya sebelah kiri. Berarti untuk reaksi ini kita tidak perlu rubah-rubah, tetap sesuai yang diketahui. Oke, yang kemudian di situ ada 1,5 O2. Karena di reaksi 1 dan 2 sama-sama ada O2, kita lewat dulu ya. Jadi yang kita lihat dulu adalah yang SO3. Nah, SO3 ada di reaksi yang kedua. Posisinya ada di sebelah kanan ya. Nah, di situ untuk SO3 kita ambil dari reaksi yang kedua
ya, SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3. Dah. Kenapa di situ jadinya setengah O2? Nih, kenapa jadinya setengah O2? Karena yang diminta adalah 1 mol SO3. Sedangkan yang diketahui di soal itu adalah 2 mol SO3. Karena tadi O-nya 1, berarti setelah dibagi 2 jadinya setengah. Oke. Nah, untuk delta H-nya otomatis dibagi 2. Ya, berarti jadinya min 98,9. Karena semua diminta bagi 2. Oke, yang berikut kita jumlah. Kalau sudah, di situ ada SO2 sama ada kanan kiri. Nah, di sini penting diingat sesama ruas berarti ditambahkan. Tapi ketika dia beda ruas berarti dikurang. Jadi begini, untuk S di sini sama yang ada di sebelah kiri 1. Nah, sekarang O ini di sebelah kiri persamaan 1 ada, O di persamaan 2 juga sama-sama di sebelah kiri. Berarti nanti untuk O itu kita jumlah. Ya, sedangkan untuk yang SO2 ini ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Berarti nanti kita saling menghabiskan atau dikurang. Ya, kebetulan sama-sama 1 mol berarti langsung dicoret sehingga nanti hasilnya di sini adalah S ditambah 1,5 O2, ingat karena dijumlah, menghasilkan SO3. Sudah, delta H-nya tinggal dijumlah. Oke, ini berdasarkan bentuk reaksi. Kemudian yang berikut untuk bentuk diagram. Bentuk diagram itu ada 2. Ada siklus, ada diagram tingkat energi. Ya, kita satu-satu bahas. Untuk siklusnya gambarnya seperti ini. Jadi nanti dia ada tanda panah yang menjurus. Misalnya di sini S ditambah 1,5 O2 menghasilkan SO3, ya. Kemudian yang ke bawah ada S ditambah 1,5 O2 menghasilkan SO2 ditambah setengah O2. Ya, kalau bentuknya seperti ini sebenarnya lebih mudah karena yang kita lihat di sini adalah, ya, di sini yang kita lihat ini jalurnya, jalur yang berjalan lanjut yang mana. Kalau kita ambil yang dari S tambah 1,5 O2 menghasilkan SO3, dia mandek, dia tidak pergi kemana-mana lagi. Sedangkan kita lihat di sini ada tanda panah ke bawah lanjut ke atas, ya, sehingga nanti di sini delta H-nya yang dicari di atas itu adalah penjumlahan dari delta H1 dan delta H2. Jadi kita anggap di sini jalurnya, jalur pertama dia ke bawah dulu, baru dia ke atas. Berarti nanti di situ yang dicari otomatis adalah delta H3. Nah, untuk rumusnya penyelesaiannya berarti untuk mencari delta H3 adalah delta H1 ditambah delta H2. Nah, tinggal masukkan nilainya, min 296,8 ditambah min 98,9, hasilnya adalah min 395,7. Sama dengan hasil waktu di persamaan reaksi. Oke, kemudian yang berikut untuk diagram tingkat energi, ini juga tidak jauh beda dengan siklus. Jadi dia seperti ya memang bagan. Nah, di sini kita lihat ada S ditambah 3 O2 di atas. Nah, di sini kita lihat di situ jadikan delta H1. Kemudian di sini delta H2. Nah, yang dicari misalnya delta H3, ya. Jadi kita lihat alur tanda panahnya. Ya, berarti dari untuk menjadi SO3 berarti dia harus ke delta H1 dulu baru ke delta H2, ya. Berarti di sini kalau yang ditanya delta H3, jadi yang dijumlah adalah delta H1 dan delta H2. Nah, kalau yang disuruh cari delta H1 berarti delta H3 dikurangi delta H2. Kalau yang dicari adalah delta H2 berarti delta H3 dikurang delta H1. Itu saja, hanya diputar-putar tergantung soalnya mintanya apa, yang dicari yang mana, ya. Oke, yang berikut yang ketiga, berdasarkan data entalpi pembentukan atau delta HF. Nah, di sini untuk berdasarkan delta HF berarti delta H reaksinya itu adalah jumlah dari delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan. Ini tidak usah khawatir karena dari soal pasti diketahui delta HF-nya berapa, pasti ada. Kemudian biar gampang, berarti di situ reaksinya atau delta H reaksinya adalah kanan kurang kiri.
Ingat baik-baik, kanan kurang kiri. Ya. Kemudian di sini Bu Guru kasih contoh, ada jika reaksi A ditambah 3B menghasilkan 2C ditambah D. Jadi di sini yang berfungsi sebagai reaktan adalah A tambah 3B atau sebelah kiri. Kemudian produknya ada di sebelah kanan, 2C tambah D. Sudah, produk dikurang reaktan atau kanan dikurang kiri. Oke. Kemudian di sini delta H reaksinya dari reaksi yang ada contoh ini berarti 2 dikali delta HF-nya C dari produk ini, ya kan? Dari produk ini berarti dia kanannya ada C, berarti 2 kali delta HFC ditambah delta HF-nya D, kemudian kurang yang di kiri delta HF-nya A ditambah 3 kali delta HF B. Oke, jadi di angka di depan itu juga pengaruh. Oke, kemudian yang berikut di sini contoh soal. Nah, jadi dalam soal itu pasti delta HF-nya diketahui. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian reaksinya juga sudah ada. Jadi tinggal di sini ada diketahui delta F sekian-sekian. Kemudian yang disuruh cari adalah delta reaksi pembakaran C2H4 dengan reaksi seperti berikut. Ya. Ingat di situ berarti nanti kita lihat dulu rumusnya produk dikurang reaktan atau kanan dikurang kiri. Kita tulis dulu reaksinya, yang mana produk mana reaktan. Ya, jadi reaktan sebelah kiri, produk sebelah kanan. Berarti nanti di reaksinya atau delta H reaksinya 2 kali delta HFCO2 ditambah 2 kali delta HFH2O. Sudah, itu yang kanan. Kemudian dikurangi dengan delta HFC2H4 tambah delta HFO2 kali 3. Oke, sama dengan di situ sudah ada angkanya sesuai dari soal. Kemudian di situ ada untuk O2 delta HF-nya tidak ada. Ya, perlu diketahui bahwa O2 itu adalah unsur bebas. Ya, sehingga delta HF-nya adalah 0. Jadi unsur bebas itu O2, H2, F2, dia tidak punya teman. Itu delta HF-nya 0. Berarti di sini 3 kali 0. Oke, sudah dapat hasilnya. Nah, ini untuk yang delta HF. Nah, ada lawannya jika diketahui energi ikatan. Jadi ini berlawanan dengan delta HF. Kalau delta HF tadi produk dikurang reaktan, berarti kalau diketahui ikatan rata-rata atau D itu reaktan dikurang produk atau kiri dikurang kanan. Hati-hati, jangan terbalik, lihat soalnya baik-baik. Kemudian di sini yang perlu diketahui adalah kamu harus tahu rumus bangunnya. Apa itu rumus bangun? Misalnya senyawa CH4, berarti rumus bangunnya seperti ini. C-nya 1 di tengah, H-nya ada 4. Ingat kembali kemarin untuk yang hidrokarbon. Pertama rantai karbon. Jadi itu C itu punya 4 tangan. Jadi di situ hanya ada 4. Oke, di situ 4 buah ikatan CH. Kalau dia modelnya CH4 berarti di situ yang ada pasti ikatan rata-rata dari 4 buah ikatan CH. Oke, yang berikut di sini langsung contoh soal. Nah, apabila energi ikatan, datanya juga pasti ada di soal. Yang ditanya adalah tentukan besarnya delta H dari reaksi berikut. Ya, ini sudah Bu Guru bentuk dalam rumus bangun. Jadi nggak perlu lagi digambar. Kemudian di situ penyelesaiannya ingat dulu rumusnya reaktan dikurang produk atau kiri kurang kanan. Nah, untuk delta H reaksi, ya, untuk delta H reaksi di sini yang kita lihat dulu. Untuk sebelah kiri di situ ada CH itu ada 4 buah. Berarti di situ ada 4 kali ikatan CH ditambah ikatan C double C atau C rangkap 2C, kemudian ikatan CL sudah tidak ada lagi, berarti habis ini sebelah kiri. Kemudian dikurangi yang sebelah kanan di situ berarti ada 4 buah CH
ditambah 2 kali ikatan CCl dan 1 buah ikatan CC. Udah, tinggal masukkan angkanya ke dalam situ, kemudian hasilnya adalah min 37 kilokalori. Ya, sudah. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada kuis. Ada satu di sini dalam bentuk gambar. Jadi silakan cari delta H-nya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selamat belajar, semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.